Season 2 bab ke-212. Setelah ditraktir makan oleh Dini, barulah Hana paham kalau mamanya Rendra itu sebenarnya baik. Hana berusaha untuk menghilangkan prasangka buruknya pada Dini dan berharap semoga pernikahan anak sulungnya ini berjalan dengan lancar. Mama paham, Pah. Sebuah rumah tangga tidak lepas dari masalah. Pasti ada masalahnya. Mama hanya takut mamanya Rendra nantinya akan ikut campur urusan rumah tangga mereka. Mama khawatir bukan tanpa alasan. Tapi karena dulu Mama juga pernah mengalami hal seperti itu. Papa tahu kan cerita tentang keluarga almarhum papanya Keke? Ucap Hana saat keduanya di dalam kamar. Hana belum bisa tidur karena masih memikirkan pernikahan Keke. Iya, Papa tahu, Ma, tapi ya kita husnuzon aja. Semoga kisah Mama berbeda dengan kisah Keke nanti. Sebagai orang tua kita hanya bisa mendoakan, Ma, kadang ujian bukan hanya dari pasangan. Tapi bisa juga dari mertua, saudara, atau tetangga. Ya kan? Ya biar nanti si Keke bisa lebih dewasa lah. Namanya juga rumah tangga. Semoga aja begitu ya, Pak. Beneran deh Mama khawatir banget. Mama jadi putar balik ke masa lalu, Pak. Ingat saat ditinggal suami, dimusuhi keluarganya sampai gak dapat apa-apa. Kerja sana-sini sampai akhirnya ngerawat papamu dan kenal kamu. Pah, gak sampai di situ. Aku dan Keke bertahun-tahun hidup dengan keras. Hana menitikkan air mata. Dia kembali mengenang masa lalunya dan semua itu berawal dari kepergian suaminya. Andai saja saat itu keluarga suaminya menerima dia dengan baik, mungkin dia tidak akan mengalami kehidupan yang sekeras itu. Ma, sudah jangan nangis. Malu sama Nia. Nia aja gak nangis. Ucap Yo sambil mengusap air mata Hana. Dia tidak mau Hana kembali mengingat masa lalu yang menyakitkan itu. Semoga takdirnya Keke gak seperti Mama ya, Pa. Semoga Bu Handini orangnya beneran baik. Tapi kalau dia baik, kenapa dia mau jadi selingkuhannya Pak Hutomo? Ma, gak usah ngomongin masalah orang. Itu aib orang, Ma. Ya kan waktu itu Papa yang pernah cerita. Papa juga taunya dari si Lily yang doyan nonton infotainment. Waktu Papa cerita Keke mau nikah sama anaknya Hutomo pemilik Java Frozen Food. Terus dia bilang kalau dulunya Rendra itu anak dari selingkuhan Pak Hutomo. Handini itu kan dulunya pernah jadi aktris, Ma, makanya kabarnya jadi santer. Tapi ya sudahlah, gak usah dibahas lagi. Cukup tahu aja dan gak perlu diperpanjang. Yang penting Rendra baik dan sayang sama Keke. Gitu ya, Pak. Semoga kekhawatiran Mama perlahan hilang. Amin. Pantes saja Bu Handini masih cantik ya, Pak. Padahal umurnya udah setengah abad lebih. Tapi gak kelihatan. Ayo tidur, Ma. Gak usah gibah lagi. Papa ngantuk mau tidur. Ya, Papa. Mama masih pengen cerita, Pak. Semua persiapan sudah rampung. Hari ini keluarga Yos akan menggelar acara pengajian. Sama seperti di rumah keluarga Rendra. Acara pengajian dihadiri oleh saudara dan tetangga. Saudara siapa? Sedangkan Yos dan Hana sama-sama tidak punya saudara. Rupanya saudara itu adalah keluarga Aras dan Arfan yang sudah dia anggap sebagai saudara. Yos, bentar lagi lo mau punya menantu. Jaga keabsurdan lo ya. Hehehe. Ucap Araf sebelum acara pengajian dimulai. Yang bikin gue absurd itu kan lo, Rash. Gimana sih? Ngeles aja lo. Nih masih nunggu apa lagi, Yos? Pak Ustadznya mana? Kok belum datang? Tanya Aras sambil melihat ke arah gerbang. Pak Ustadz? Oh ya Lash, aku lupa. Aku belum undang Pak Ustadz. Aduh, gimana ini? Astagfirullah, Yos. Uban lo udah berapa sih? Udah pikun lo ya? Parah nih orang. Masa acara sepenting ini gak lo siapin? Ujung-ujungnya gue juga yang turun tangan. Hah? Aras langsung mengambil ponselnya lalu menelpon seseorang. Bisa, Rash? Tanya Yos setelah Aras selesai menelpon. Udah? Insya Allah Azam bisa. Untung aja dia di rumah Arfan. Coba kalau di pesantren. Apa ia harus nunggu sejam lagi baru acara dimulai? Sorry, Rash. Akhir-akhir ini gue banyak pikiran. Sengsya udah bantuin. Sama-sama.
Jawab Aras singkat. Karena tidak mau menunggu lama, Aras langsung berlari menjemput Azam di rumah Arfan. Acara pengajian hari itu berlangsung dengan lancar. Azam memberi sedikit tausiah tentang pernikahan dan ditutup dengan doa. Agar pernikahan Keke yang akan dilangsungkan 2 hari lagi berjalan dengan lancar. Tak lupa diselipkan pula doa agar rumah tangga Keke dan Rendra kelak menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Setelah selesai berdoa, Keke tiba-tiba menangis dan memeluk mamanya. Dia berharap ini adalah pernikahan pertama dan terakhirnya. Tak ada drama-drama seperti mamanya dulu. Dia adalah saksi yang melihat bagaimana beratnya perjuangan seorang ibu yang membesarkan seorang anak sendirian. Tak ada keluarga yang mendukung dan membantu. Salah satu hal yang paling berat adalah jika suatu hari nanti dia harus tinggal bersama suaminya dan tidak lagi serumah dengan mamanya. Ma, nanti aku akan tinggal bersama Bang Rendra dan ibunya kah? Aku akan meninggalkan Mama. Iya, seperti kata Bu Dini kemarin. Kamu harus tinggal bersama mereka. Karena Bu Handini itu cuma sendirian. Kalau nanti kamu sudah menikah, ibu mertuamu juga ibumu. Masalah Mama, kamu kan bisa kesini kapan saja. Bu Dini juga setuju kan? Jadi gak masalah. Gimana rasanya ya, Ma? Aku kok malah takut jauh dari Mama. Keke terisak saat membayangkan bagaimana kelak hidupnya saat jauh dari mamanya. Kak, kamu anak yang kuat dan mandiri. Masa sekarang kamu berubah jadi anak manja sih? Mama yakin kamu akan bisa mengatasi semua masalah. Bukannya dari kecil kamu sudah terbiasa menghadapi masalah, dan kamu juga melihat bagaimana kita mengatasi semua masalah bersama dari yang kecil sampai yang besar. Kamu hebat, Kak. Hana mengusap lengan Keke dan menatapnya dengan haru. Dia juga ingin menangis, tapi dia berusaha kuat demi anaknya yang akan menikah. Setelah kejadian Rahman kemarin, Keke sempat trauma menjalin hubungan dengan laki-laki. Bahkan dia pernah merasa malas untuk menikah. Mungkin itu yang membuat dia sering terlihat jutek dengan Aska karena memang tidak mau terlalu dekat dan berusaha semaksimal mungkin menyangkal perasaan itu. Tapi tidak dengan Rendra yang tiba-tiba datang dan dengan beraninya langsung melamarnya. Itu yang membuat Keke luluh. Dengan Rendra, Keke merasa nyaman dan terlindungi. Rendra sangat dewasa dan bijaksana. Hari pernikahan telah tiba. Dari pagi Keke sudah didandani dengan MUA pilihan Handini. MUA terkenal yang biasa menangani pernikahan para artis. Keke terlihat sangat cantik dengan balutan gaun pernikahan muslimah berwarna putih. Sangat berbeda dengan Keke yang biasanya. Yang hanya memakai bedak saja kalau kemana-mana. Tidak pernah memakai makeup setebal ini. Sudah jam 9:05 kok belum datang ya? Ucap MUA yang masih mendampingi Keke di kamar. Iya. Jawab Keke gelisah. Padahal harusnya akad nikah dilakukan jam 9. Dan sampai saat belum terdengar tanda-tanda acara dimulai karena calon pengantin pria belum datang. Hana tiba-tiba masuk ke dalam kamar. Kak, mungkin Rendra akan terlambat datang karena ada sesuatu hal. Ucap Hana. Ada apa, Ma? Hana terdiam beberapa saat, lalu menatap putrinya lekat-lekat. Season 2 bab ke-213. Wajah Keke pun berubah sendu setelah Hana mengatakan kalau Rendra akan terlambat datang. Bagaimana mungkin di saat akad nikah akan segera dilaksanakan, ujian kembali datang menerpa. Rendra dikabarkan datang terlambat karena suatu hal. Dan Hana belum menceritakan pada Keke tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum berangkat, semua mobil disiapkan untuk membawa pengantin, keluarga, dan teman-temannya Rendra. Tapi saat mau dipakai, tiba-tiba semua ban mobil bocor semua. Aneh katanya. Mungkin ada yang menyabotase, Kak? Terus Bang Rendra mau kesini apa enggak, Ma? Ya kesinilah. Tapi emang agak terlambat karena tadi harus pesan taksi online dulu. Kira-kira siapa ya yang tega ngelakuin ini? Ucap Hana. Dia menatap Keke yang terlihat sedih karena masalah ini. Ma, apa ini tanda kalau aku dan Bang Rendra tidak berjodoh? Jangan bilang begitu. Rendra sudah menuju ke sini kok.
Kita berdoa saja semoga tidak ada masalah apa-apa lagi. Mama coba ke depan lagi ya. Siapa tahu rombongan keluarga Rendra sudah tiba. Hana mengusap punggung Keke lalu keluar dari kamar. Hana mencari keberadaan suaminya untuk menanyakan perkembangan kedatangan Rendra. Suasana tambah ramai. Dia juga melihat Aras yang sedang berbincang dengan petugas KUA. Gimana, Pak? Petugasnya gak bisa nunggu lama, Mah. Gimana ya kalau sampai setengah jam lagi Rendra belum datang? Petugas KUA-nya mau ada acara lagi. Ya Allah, kenapa harus ada kejadian begini ya? Ucap Yos. Dia yang biasanya santai, kali ini terlihat serius dan panik. Semoga aja cepat datang. Hana berdoa dalam hati semoga Allah memudahkan semuanya. Semoga ini bukan pertanda hal buruk akan terjadi. Di bagian samping rumah, Aska dan Azura yang sudah rapi turut panik juga dengan kejadian ini. Saat ayahnya mengatakan kalau ada masalah dengan semua kendaraan mempelai pria yang akan dipakai ke sini. Dek, kalau Bang Rendraga datang, kamu aja yang gantiin. Kasihan Kak Keke. Biar kayak di novel-novel gitu. Ucap Azura. Sembarangan aja kalau ngomong. Aku udah ikhlas Keke sama yang lain. Tapi bukan berarti aku mau gantiin jadi pengantin pria. Aku gak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi kamu masih ada perasaan sama Kak Keke? Tahu ah. Udah gak usah berisik. Kita doain aja semoga Rendra cepat datang. Kasihan Keke. Ucap Aska. Aska lalu berdiri dan mencoba untuk pergi ke jalan depan rumah Keke. Dia akan memantau jika ada tanda-tanda Rendra sudah tiba. Perasaan semua keluarga Keke campur aduk. Karena belum ada satu perwakilan keluarga Rendra yang datang. Belum ada lagi yang menghubungi Yos juga. Sampai petugas KUA juga akhirnya menyerah dan mau pergi karena sudah waktunya mereka akan pergi. Pak, tolong tunggu sebentar lagi ya Pak. Ucap Yos dengan nada memohon. Aduh maaf Pak Yos. Kami tidak bisa menunggu lagi. Kami harus menikahkan orang lagi setengah jam lagi. Perjalanan dari sini lumayan jauh. Jadi kami harus berangkat dari sekarang. Astagfirullah ya Allah, apa anak saya gak bisa nikah ini jadinya? Ucap Yos sambil melepas pecinya karena putus asa. Pak maaf kalau saya lancang. Kalau misal nanti tiba-tiba pengantin pria datang, apa masih bisa dinikahkan hari ini? Mungkin setelah Bapak menikahkan di tempat lain, Bapak kesini lagi. Gimana? Tanya Aras yang juga ikut panik karena belum pernah dihadapkan dengan masalah seperti ini. Waduh, kami harus bolak-balik dan Pak. Ucap petugas KUA. Kami jemput Pak. Nanti akan saya jemput, terus saya antar. Tenang saja nanti akan ada uang lelahnya Pak. Ini bukan gratifikasi. Karena kami yang meminta. Karena ini darurat. Petugas KUA itu tampak memikirkan ucapan Aras. Terus gimana dengan para tamu, Rash? Tanya Yos. Itu sih gampang Yos. Yang penting kan ada kejelasan dari petugas KUA. Sambil kita berdoa semoga Rendra bisa hadir walau akadnya harus diundur beberapa jam. Om Yos, Rendra datang. Teriak Aska dari luar. Setelah mengatakan itu, Aska kembali keluar dengan berlari. Bukan hanya Aska yang lari, tapi juga Yos dan Aras. Mereka juga langsung berlari menjemput Rendra yang katanya sudah datang. Rendra! Teriak Yos setelah melihat Rendra datang dengan mengendarai motor. Maaf Pak Yos, saya terlambat. Ucap Rendra. Nggak apa-apa. Udah ayo masuk. Penghulunya udah mau pergi. Yos langsung menarik Rendra setelah laki-laki itu turun dari motor. Wey, Yos. Aduh. Untung saja Aras sigap memegang stang motor Rendra karena belum distandarkan. Kira-kira dang kalau mau narik orang. Ucap Aras kesal. Yos dan Rendra langsung menemui petugas KUA yang nampak sudah bersiap untuk pergi. Pak, ini pengantinnya. Ayo Pak nikahkan mereka sekarang. Ucap Yos dengan nafas terengah-engah.
Waduh, saya bisa telat ini Pak Yos. Ayolah Pak. Kasihan kalau sampai ditunda. Kalau nanti ini anak berbuat zina, Bapak yang tanggung jawab loh. Ucap Yos mencoba mengancam agar petugas KUA-nya mau menikahkan Keke dan Rendra sekarang. Waduh, jangan dang. Dosa besar itu. Ya makanya, dua sejoli yang udah kebelet kawin jangan ditunda lagi Pak. Paling akad juga sebentar kan Pak? Nanti saya tambahin. Ucap Yos. Jangan merendahkan kamu Pak Yos. Ini bukan perkara uang. Tapi kami juga harus menghargai pengantin yang menikah setelah ini. Kasihan mereka menunggu. Daripada berdebat lebih baik waktunya untuk akad nikah aja Pak. Kau tegur Arash. Petugas KUA itu lalu kembali ke ruang tamu. Tempat yang sudah didekor sedemikian rupa menjadi tempat yang estetik untuk tempat dilangsungkan akad nikah. Acara pun dimulai. Rendra yang hanya datang seorang diri pun langsung duduk menghadap penghulu. Tak peduli jika sekarang baju pengantin yang dia pakai basah karena berkeringat. Acara demi acara pun dilalui dengan cepat sampai akhirnya tibalah saatnya untuk mengucap ijab kabul. Kakek yang berada di dalam kamar menangis haru karena akhirnya Rendra datang juga. Kekhawatirannya itu hilang sudah saat mendengar suara Rendra melalui pengeras suara sedang mengucapkan ijab kabul. Menjawab ucapan penghulu dengan keras dan tegas. Sampai akhirnya semua orang yang ada di sana mengucap sa'ah. Alhamdulillah ya Kak Keke. Akhirnya pengantin laki-laki datang juga. Mana belum sempat make up lagi. Di mana itu wajahnya sekarang? Ucap Emua yang menemani Keke di kamar. Nggak apa-apa Kak. Yang penting udah datang dan udah berhasil ijab kabul. Ucap Keke sambil menangis haru. Ya betul. Selamat ya Kak Keke. Akhirnya saya juga jadi anggota keluarga Hutomo. Kak Keke pasti akan sangat bahagia bisa menikah dengan salah satu pewarisnya. Setidaknya bukan menikah dengan Satrio. Ucap Emua. Kenapa emangnya Kak? Tanya Keke penasaran. Dia juga belum tahu siapa Satrio. Tapi dia pernah mendengar dari cerita tentang Satrio dari Rendra dan papanya. Sudahlah. Gak perlu dibahas. Aku juga udah lupa. Punya masalah pribadi ya, Kak? Tebak Keke. Ya gitulah. Jawab Emua yang wajahnya memang sangat cantik. Keke, ayo keluar. Temui suamimu. Ajak Hana yang baru saja masuk ke dalam kamar. Season 2 bab ke-214. Setelah selesai ijab kabul, barulah rombongan keluarga dan teman Rendra datang. Terpisah karena Rendra naik motor sedangkan keluarganya naik taksi online. Rendra lega karena akhirnya bisa menyelesaikan kewajibannya hari ini dan sudah sah menjadi suami Keke. Dia mengusap wajahnya yang tampak kusam karena terkena debu di jalan tadi. Tak sempat cuci muka sama sekali. Tolong mempelai wanita segera keluar. Biar segera bisa tanda tangan. Kami harus segera pergi soalnya. Ucap petugas KUA yang sedang terburu-buru. Ya Pak. Ucap Yos. Yos selalu menyuruh Hana untuk memanggil Keke. Hana yang baru saja mengusap air matanya karena haru, lalu buru-buru masuk ke dalam untuk menjemput Keke. Dia menggandeng Keke yang sekarang wajahnya terlihat berbeda dari biasanya. Pangling. Keke terlihat menawan dengan make-up yang lembut dan tidak terlalu tebal. Gaun putih lengkap dengan hijabnya itu menambah kecantikan Keke di hari bahagianya. Dia berjalan pelan-pelan sampai akhirnya sampai di ruang tamu dan semua mata pun tertuju padanya. Terutama sepasang mata suaminya yang takjub saat melihat kehadirannya. Rendra buru-buru berdiri dan menggandeng Keke. Seperti tak rela jika ada lelaki lain yang menggandengnya. Terima kasih Bu Hana. Ucap Rendra. Dia menggandeng dan membantu Keke untuk duduk di sebelahnya. Sungguh perlakuan Rendra membuat Keke merasa diratukan. Makasih Bang. Ucap Keke. Keduanya lalu menandatangani buku nikah. Diburu-buru karena petugas KUA harus segera pergi dari tempat itu. Setelah selesai,
Mereka masing-masing memegang buku nikah dan diambil gambarnya oleh fotografer. Mereka dibimbing untuk melakukan berbagai posa untuk pemotretan. Di balik kebahagiaan Keke dan Rendra, ada seseorang yang akhirnya memilih pergi dan menjauh dari tempat acara. Bukannya dia tidak ikhlas, tapi hal ini wajar bagi seseorang yang pernah menaruh hati pada Keke. Keke berhak mendapat orang yang lebih baik dan dewasa. Karena Keke juga seorang perempuan dengan pemikiran yang dewasa. Selamat ya Kak, semoga kamu bahagia, ucapnya dalam hati. Akhirnya acara bisa dilanjutkan lagi setelah tadi sempat ada drama pengantin yang terlambat datang. Wajah Keke dan Rendra kini dipenuhi dengan senyuman. Mereka saling tersenyum malu-malu. Mereka berfoto dengan keluarga dan diselingi dengan makan bersama. Kenapa bisa bocor semua Bu Dini? Tanya Hana saat duduk bersebelahan dengan Handini. Biasalah. Itu ulang orang yang gak pernah ikhlas menerima kenyataan, Bu Hana. Jawab Dini. Oh. Hana tidak mau melanjutkan pertanyaan karena takut akan melebar kemana-mana. Tapi rupanya Handini sendiri yang malah ingin cerita panjang lebar dengan Hana. Padahal udah masuk penjara. Masih saja ngerecokin hidup orang. Nyuruh orang tuh dia. 3 mobil bannya bocor semua Bu Hana. Gak mungkin kan kalau gak ada yang nyabotase. Dia tahu kalau Rendra hari ini mau menikah. Makanya dia mau menggagalkan. Kakaknya Satrio ya Bu? Bukan kakak kandung, Bu Hana. Dia dari istri pertama ya Pak Hutomo. Jawab Handini. Tapi satu ayah kan Bu? Tanya Hana. Iya satu ayah. Ayahnya sama Pak Hutomo. Kalau dalam Islam ini disebut saudara kandung Bu, karena satu ayah di mana anak-anak itu. Maksud saya Satrio dan Rendra itu satu nasabinya sama. Pak Hutomo, Bu. Oh gitu Bu? Saya emang gak paham agama. Ilmu agama saya cetek Bu. Ucap Handini sambil tersenyum. Kalau kenyataannya begitu, harusnya Satrio menyayangi adiknya ya Bu, bukan malah memusuhi terus. Sekarang Satrio udah gak dapat apa-apa. Syukurin dia. Gak akan dapat warisan. Soalnya udah dikasih semua sama Rendra. Lo kok bisa gitu Bu? Tanya Hana. Ya kan wasiat papanya emang gitu Bu Hana. Semua akan dikasih ke Rendra kalau Rendra udah menikah. Tapi dengan kasus kemarin ya, akhirnya Rendra bisa mendapat jabatan tanpa harus menikah dulu. Satrio gegabah sih. Gitu ya Bu, tapi maaf bukannya saya lancang Bu. Tapi alangkah baiknya hal ini dibicarakan dengan kedua keluarga. Kalau perlu panggil orang yang paham soal ilmu waris. Karena apa? Satrio dan Rendra itu posisinya sama. Sama-sama satu nasab dan itu artinya punya hak yang sama dalam pembagian warisan. Ini penting loh Bu dalam Islam. Biar apa? Biar tidak ada yang merasa terzolimi. Biar tidak ada yang iri satu sama lain. Meski wasiatnya seperti itu. Tapi wasiat kalau melanggar aturan agama kan, boleh tidak dijalankan Bu. Benar gitu gak, Rah? Tanya Hana pada Naura yang juga ada di sebelahnya. Iya benar Mbak. Ucap Naura. Dia sungkan menimpali karena ini bukan urusan keluarganya. Tapi si Satrio udah pakai uang perusahaan banyak banget Bu Hana. Dia itu gak becus pegang perusahaan. Saya juga pernah mau musyawarah soal ini dengan istri pertama dan anak-anaknya. Anaknya ada 2 Bu, yang satu cewek. Tapi saya malah dikira serakalah. Apalah? Ya maklum Bu Hana. Label istri kedua atau pelakor ini masih melekat kuat pada saya Bu, meski saya juga dinikahi sah oleh Pak Hutomo. Tetap saja saya tidak pernah bisa akur dengan istri pertama. Ucap Dini sambil berbisik. Ya memang begitu Bu, ya sudah saya tidak mau membicarakan tentang masa lalu ibu dan keluarga. Saran saya sih hanya masalah pembagian waris saja yang harus dibetulkan. Kalau ini terus dibiarkan, khawatirnya Bu Dini dan Rendra tidak akan bisa hidup tenang. Saya lihat sepertinya Satrio ini orang yang nekat juga. Kakak pernah cerita Rendra pernah dikeroyok orang yang gak dikenal sampai bonyok mukanya kan? Sebaiknya ini memang harus dibicarakan dengan ahli agama Bu, dengan kedua keluarga tentunya. Ucap Hana. Harusnya begitu. Tapi Rusmin itu keras kepala. Padahal udah tua.
Tapi masih saja Sujun terus sama saya. Tahu gak Bu kenapa Pak Utomo milih saya? Ya, karena dia itu bawel orangnya. Coba deh Bu Hana ketemu sama Rusmini. B. Orangnya Bu, cerewetnya minta ampun. Hehehe. Gitu ya Bu? Hana hanya tersenyum. Mau menegur untuk tidak membicarakan aib orang juga dia sungkan karena Handini adalah besannya sekarang. Budini juga cerewet, ucap Hana dalam hati. Terus gimana ya Bu enaknya? Mau dimusyawarahkan tapi yang pihak sono gak mau diajak duduk bersama. Jadi susah cari solusi. Lah maunya gimana? Mereka maunya ya perusahaan dan semua harta Pak Hutomo untuk mereka semua. Kami gak dapat apa-apa. Itu yang mereka inginkan Bu. Kan gak bisa ya kan Bu? Ya tidak bisa Bu, karena Rendra anak kandung. Sebentar Bu, saya mau tanya. Maaf. Punten banget saya lancang. Ucap Naura. Karena ada satu hal yang belum ditanyakan oleh Hana pada Handini. Iya boleh Bu, siapa ya saya lupa namanya? Tapi kan kita pernah ketemu waktu melamar ke Kekan ya? Ucap Handini. Iya betul sekali Bu, maaf kalau saya lancang Bu, tapi ini penting banget. Perlu diketahui kalau satu nasab itu, anak-anak tersebut juga harus lahir di dalam pernikahan yang sah. Rendra lahir di dalam pernikahan yang sah kan Bu? Handini tampak kaget dengan pertanyaan itu. Loh iya ya Dang? Jelas Dang. Jawabnya. Alhamdulillah. Berarti emang satu nasab ya Bu, sebaiknya memang harus dibagi dengan jelas Bu, karena kedua pihak punya hak yang sama. Jawab Naura. Acara berlangsung dengan lancar sampai selesai. Tinggal acara resepsi yang akan dilaksanakan esok hari di tempat yang